Jumpa kembali di video pembelajaran Pak Ferry. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik. Untuk memahaminya, Pak Ferry akan menggunakan contoh soal yang sederhana ya. Example, tentukan HP, himpunan penyelesaian dari SPLDV di bawah ini, tapi menggunakan metode grafik. Oke, penyelesaian dari SPLDV itu maksudnya kita disuruh untuk mencari nilai dari variabel ini. Nah, di mana variabel yang kita gunakan di sini adalah X dan Y. Jadi kita mau cari nilai ini. Langkahnya, perhatikan. Karena metode kita itu grafik, jadi kita nanti ke bidang koordinat Kartesius. Masih ke sana kita ya. Langkah pertama adalah kita harus menentukan atau menemukan titik potong persamaan garis ini dengan sumbu X. Oke, jadi langkahnya seperti itu yang pertama ya. Dengan cara, nah ini dikasih tahu nih, dengan memisalkan nilai dari variabel Y menjadi angka 0. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawahnya. Oke, ini tabel ini adalah terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama itu tentang persamaannya. Nah, ini yang Pak Ferry ambil persamaan 1, yang ini. Ini Pak Ferry kasih nama persamaan 1. Kemudian kolom kedua untuk nilai variabel X. Kolom yang ketiga untuk nilai variabel Y. Nah, sesuai langkahnya, petunjuknya adalah kita nolkan nilai Y-nya. Oke, maka pada baris kedua, nilai Y yang sebelah sini, maka Pak Ferry kasih nilai 0. Sehingga berapakah nilai X-nya? Nah, persamaan 1 kita misalkan sesuai perintah. Y-nya jadikan 0 ya. Sehingga X-nya kita turunkan, 2-nya turun. Y kita misalkan dengan angka 0. Sama dengannya turun, 4-nya turun. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, X masih turun. 2 kali 0 itu 0. Kemudian 4 dan sama dengannya turun. X tambah 0 itu X sama dengan 4. Nah, kesimpulannya adalah ketika nilai Y kita misalkan 0, kita menemukan nilai X yaitu 4. Maka 4 ini sebagai nilai X, kita hubungkan lagi ke tabelnya sehingga kotak kosong ini itu kan untuk nilai X, maka kita isi dengan angka 4 sesuai yang kita dapatkan di proses ini nih. Nah, di sini Pak Ferry tambah 1 kolom lagi tabelnya untuk koordinatnya. Jadi kita gabungkan lah istilahnya gitu ya. Nilai X dan Y kita gabungkan menjadi sebuah koordinat yaitu X, Y. Di mana nilai X-nya itu 4. Kemudian nilai Y-nya adalah 0. Oke, maka kita dapatkan koordinat 4,0. Nah, titik ini atau koordinat ini adalah ini tipot atau titik potong dengan sumbu X pada persamaan yang pertama. Langkah yang kedua yaitu masih sama kita mencari titik potong, namun dengan sumbu Y. Kalau yang tadi kan dengan sumbu X. Nah, dengan cara memisalkan X-nya sama dengan 0. Nah, bedanya dengan tadi Y-nya yang jadi 0. Sekarang X-nya yang jadi 0. Nah, yang kita kerjakan masih persamaan 1. Oke, maka sesuai perintah X-nya kita buat 0. Ini kolom nilai X. Maka di sini Pak Ferry buat 0. Oke, kemudian berapakah nilai Y-nya? Nah, kita cari bareng-bareng. Nah, ini untuk persamaan 1 ya. Nah, dari sini Pak Ferry pindah. Kita sesuai perintah. X-nya kita nolin, maka X ini kita buat 0.
2-nya turun, Y-nya turun ya. Sama dengan pun demikian 4-nya juga. 0 tambah 2Y itu 2Y. Sama dengan 4. Oke. Metode transisi, pindah ruas. Nah, ini kali nih. Berarti kalau kita pindahin dia jadi pembagian. Oke, maka 2-nya jadi bagi. Sehingga nilai Y berhasil kita temukan yaitu 4 bagi 2 itu 2. Oke, kesimpulannya adalah ketika X diberikan angka 0, kita menemukan Y bernilai 2. Kita tuangkan ke tabel. Tinggal kita tulis di sini ya, angka 2. Kemudian kolom terakhir itu koordinatnya. Kita gabungin X, Y. Maka di sini bernilai X-nya itu 0 dan Y-nya itu 2. Jadi 0,2. Oke, jadi persamaan 1 kita dapat 2 titik koordinat. Ini adalah tikor, titik koordinat ya, dengan sumbu X, perpotongannya ya. Kalau yang bawahnya ini, oke, itu dengan perpotongan dengan sumbu Y. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami tuh. Oke, jadi titik yang kita temuin tadi itu kita tuangkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Tadi ada 4,0, kita taruh sini. Ini titik 4,0, letaknya di sini ya. Oke. Kemudian titik satunya lagi di 0,2. Nah, kemudian kedua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Nah, jadilah seperti ini. Nah, garis warna hijau ini adalah grafik dari persamaan 1. Nyambung ya? Nah, persamaan 2 dilakukan dengan hal yang sama. Seperti kita mencari di persamaan garis pertama. Kita coba lagi ya. Kita lanjut untuk mencari grafik pada persamaan yang kedua. Yang ini ya. Oke, Pak Ferry sebut langkah 1 lagi lah. Kali ini kita fokus ke persamaan 2. Yaitu menentukan titik potongnya dengan sumbu X dengan cara memisahkan Y-nya sama dengan 0. Sehingga perhatikan tabelnya. Oke, seperti ini ya. Kita taruh di tabel. Kemudian Y-nya kita tulis 0 di sini. Sehingga persamaan 2-nya kita salin ulang, nggak apa-apa. Ya. Turun X-nya dikurang Y-nya itu bernilai 0 ya. Kita buat 0 sama dengan min 5. Sama dengannya turun, X kurang 0 itu X. Min 5-nya turun. Nah, jadi ketika nilai Y kita misalkan 0, kita mendapatkan nilai X-nya negatif 5. Kita pindahin ke tabel. Seperti ini. Kita gabungkan, berarti nilai koordinatnya adalah X-nya min 5, Y-nya 0. Oke, kita dapatkan ya titik koordinat atau titik potong persamaan garis kedua dengan sumbu X. Seperti itu. Nah, satu kolom lagi atau satu baris lagi yang harus kita isi. Oke, langkah kedua untuk ke persamaan 2. Oke, karena masih satu kolom lagi ya yang belum beres ya. Oke, kita buat judulnya tadi titik potong dengan sumbu X, sekarang dengan sumbu Y. Kalau tadi memisahkan 0 untuk Y, kali ini memisahkan 0 untuk X. Maka pada kolom ini kita X-nya nolin. Oke, kita cari berapakah nilai Y-nya. Kita taruh sini. Oke, ini ya. Ini persamaan 2. Kita turunkan sama dengannya. X-nya bernilai 0. Kita nolin nih. Minnya atau kurangnya turun, Y-nya turun, negatif 5-nya juga turun. Sama dengan lagi, 0 kurang min Y itu negatif Y, min 5-nya turun. Oke. Yang kita cari itu adalah positif dari variabel Y, bukan negatifnya ya. Jadi untuk lebih mudahnya, kita pindahin aja ruasnya. Negatif Y, Pak Ferry taruh ke kanan, maka dia jadi positif Y. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Terkait transisi udah kelas 8 harus udah nggak tanda tanya besar lagi. Negatif 5-nya pindah ke sini jadi positif. Ini berarti nilai Y itu 5.
Kita pindah ke sini. Nah, ini 5. Titik koordinatnya adalah X dulu. 0,5. Oke, jadi di persamaan kedua kita berhasil menemukan titik potong dengan sumbu X di min 5,0 dan titik potong dengan sumbu Y di koordinat 0,5. Langkah yang sama kita ke bidang koordinat kartesius untuk naruh kedua titik ini. Nah ini ya, kita taruh tadi negatif 5,0 itu ada di sini koordinatnya. Dan 0,5 itu ada di sini. Oke, seperti ini ya. Langkahnya sama, kita hubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis lurus sehingga nah, kayak gini ya. Jika kalian amati dengan baik, kedua garis ini tuh berpotongan. Ini biar enak Pak Ferry kasih warna lain ya. Nah biar enak, ini Pak Ferry kasih nama. Persamaan yang merah itu punya persamaan 2 ya, garis merah maksud Pak Ferry. Dan garis hijau itu adalah untuk persamaan pertama. Nah kedua warna garis ini tuh berpotongan di sini nih. Di koordinat berapa? Perhatikan. Nah, di sini ya berpotongannya, kita lihat nilai X-nya min 2 dan nilai Y-nya 3. Sehingga koordinatnya adalah min 2,3. Pak Ferry simpulkan ya, jadi kedua garis ini atau kedua grafik ini berpotongan di titik min 2,3. Nah, terakhir dibuat kesimpulan ya. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLDV ini dengan metode grafik adalah nilai X, Y sehingga jawabannya tadi berapa? Min 2,3. Jangan sampai kebalik gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Pak Ferry akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.